Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop yang ukuran layarnya 15,6 inch dan sudah dibekali dengan prosesor Ryzen 5 seri 4000. Nah, tapi ini bukan sebuah laptop gaming. Kalian pasti penasaran kan, ini bentuknya seperti apa dan performanya seperti apa. Jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap di channel skytech.id. Tadi adalah sedikit cuplikan dari Acer Aspire 5 A51544R7NZ. Nah, kita akan lebih detail lagi membahas bodi dan desain dari laptop ini. Kita langsung ke bagian cover. Bahan dari cover ini adalah aluminium dan dimensi dari laptop ini adalah 36 x 25 cm, sedangkan untuk ketebalannya 1,7 cm dan beratnya ini 1,8 kg saja. Kemudian untuk di bagian cover ini terlihat simpel dengan logo Acer yang berada di tengah dengan yang cukup besar kalau menurut saya logo Acer yang ada di tengah ini. Dan untuk warna yang kita review kali ini adalah warna charcoal black. Sedangkan untuk di bagian dalam ini bezelnya terlihat tipis di bagian kiri dan kanan, tapi tidak terlihat tipis di bagian atas dan bawah. Maksud saya ini terlihat sedikit lebih tebal untuk di bagian atas dan bawah. Sedangkan untuk webcam ini sudah ada di bagian atas dengan resolusi 720p. Kemudian untuk palm press ini terbuat dari bahan polikarbonat, dan untuk keyboardnya ini menurut saya cukup membantu dengan full size. Di sebelah kanan ini terdapat 6 lock. Kemudian untuk di bagian touchpad ini sedikit agak ke kiri tapi pas berada di bawah tombol spasi. Kita langsung melihat ke bagian kiri dan kanan untuk port yang dimiliki oleh laptop ini. Jadi untuk di bagian kanan ini terdapat Kensington lock, satu USB Type A dan satu input-output audio. Kemudian di bagian kiri ini terdapat DC in, LAN port, HDMI port, 2 USB Type A dan 1 USB Type C. Jadi kita langsung lanjutkan saja ke bagian spesifikasi. Untuk spesifikasi yang dimiliki ini adalah prosesornya Ryzen 5 seri 4500U, kemudian didukung RAM 8GB DDR4 dengan kecepatan 2666 MHz. Sedangkan untuk storage menggunakan SSD pastinya ini sudah 512GB, dan untuk VGA masih menggunakan bawaan prosesor yaitu AMD Radeon Graphics. Tapi untuk layar ini menggunakan 15,6 inch, tapi yang disayangkan adalah resolusinya. Ini masih menggunakan resolusi SD 1366 x 768. Kemudian untuk bundling dari setiap pembelian laptop ini adalah Microsoft Office Home Student 2019, dan kalian akan dibekali sebuah konektor untuk kalian menambahkan storage oleh Acer. Tapi untuk harganya ini dibanderol di harga sekitar 9 jutaan saja. Kita sudah sampai di pengujian untuk ketahanan dan performa dari laptop ini. Yang pertama kita pengujian menggunakan software Crystal Disk Mark untuk menguji seberapa cepat SSD yang digunakan. Untuk hasilnya adalah dari read untuk SSD-nya 2308 MB per second. Sedangkan untuk write ini mendapatkan angka 1088 MB per second. Selanjutnya kita pengujian menggunakan Cinebench R20. Untuk pengujian pertama kita mendapatkan angka 2271. Sedangkan untuk kestabilan kita mencoba looping sebanyak 10 kali mendapatkan rata-rata 2100-an. Kalian bisa langsung melihat hasilnya seperti ini. Kemudian kita juga mencoba untuk menguji laptop ini di render 3 dimensi menggunakan software Blender. Untuk hasilnya mendapatkan waktu 7 menit 41 detik untuk pengujian menggunakan CPU. Sedangkan untuk render menggunakan GPU ini membutuhkan waktu 9 menit 38 detik saja. Sedangkan untuk render video 1 menit kita membutuhkan waktu hanya 1 menit 19 detik untuk menyelesaikan render video 1 menit dengan resolusi 1080p. Tidak lupa kita juga melakukan pengujian menggunakan software 3D Mark, yaitu yang pertama kita gunakan TimeSpy mendapatkan skor 891, sedangkan untuk hasil dari Firestrike ini mendapatkan angka 2402. Tapi untuk pengujian ketahanan laptop ini lolos di stress test menggunakan Firestrike di skor 98% dengan suhu CPU tertinggi yaitu 74 derajat Celcius dan suhu GPU tertinggi adalah 58 derajat Celcius. Oke, untuk game pertama yang kita gunakan pengujian game ringan pada laptop ini adalah Dota 2. Dan hasilnya ini mendapatkan FPS sekitar 70 sampai 80-an FPS. Dan untuk settingan yang kita gunakan ini adalah settingan high.
Menurut saya ini nyaman sekali digunakan karena lancar, tapi sayangnya ini gambarnya yang kurang bagus. Untuk game selanjutnya yang setelah kita gunakan dari Dota ini adalah CSGO. Dan hasilnya untuk FPS yang didapatkan sekitar 50 sampai 60 FPS dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan medium. Kalian bisa cek di sini untuk settingan yang kita gunakan. Di sini settingannya kita pakai medium. Game ketiga yang kita gunakan adalah GTA 5. Ini adalah game yang cukup berat untuk sekelas laptop seperti ini. Kemudian untuk FPS yang dihasilkan adalah rata di settingan 30 FPS dan untuk settingan yang kita gunakan ini adalah settingan low. Game yang selanjutnya kita gunakan ini adalah Shadow of Tomb Raider. Jadi untuk FPS yang didapatkan sekitar belasan sampai ke 20 FPS, tapi ini tidak mencapai 30 FPS dan settingan yang kita gunakan ini adalah settingan high. Dan menurut saya hasilnya cukup nyaman digunakan dengan settingan high. Kita lihat hardware dari Acer Aspire 5. Ada fan berada di bagian kanan atas, lalu RAM ini dual channel, tapi ini satu keping 4GB onboard dan ada yang terpasang 4GB lagi. Tapi tenang saja, kalian masih bisa mengupgrade dengan cara mereplace 4GB yang sudah terpasang. Kemudian untuk SSD berada di bagian kanan bawah dan kalian masih bisa menambahkan storage karena Acer menyediakan sebuah konektor SATA, jadi kalian bisa memilih antara harddisk atau SSD untuk menambahkan storage. Jadi kesimpulannya laptop ini powerful sekali performanya di angka 9 jutaan dengan prosesor Ryzen 5 seri 4000. Dan saya sebenarnya suka sekali dengan layar yang 15,6 inch, tapi yang cukup disayangkan resolusinya masih menggunakan HD. Tapi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja memberikan penilaian pada laptop ini. Yang pertama kita akan berikan nilai pada desainnya, saya akan berikan nilai 8 karena untuk desain ini terlihat tipis, kemudian simple dan tidak terlalu berat yang tidak mencapai 2 kg yaitu 1,8 kg saja. Sedangkan untuk fitur saya mungkin akan memberikan nilai 6,5 karena mungkin fiturnya sedikit sekali, mulai dari layar yang masih HD, kemudian untuk keyboard biarpun sudah full size menggunakan 6 lock juga, tapi yang disayangkan ini tidak ada backlight yang membantu saat kita menggunakan laptop ini di tempat yang cahayanya sangat minim sekali. Kemudian untuk performa saya akan berikan nilai 8,5 karena apa? Saya memang mengakui untuk prosesor Ryzen 5 seri 4000 untuk kecepatannya sangat cepat sekali dan powerful sekali, apalagi sudah didukung RAM yang sudah dual channel. Dan untuk menurut kalian worth it atau tidak dibeli laptop yang harganya 9 juta dengan spesifikasi yang seperti ini? Atau mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita akan review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.